Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Are you happy to be in church? Haleluya, saudara bersuka cita dalam rumah Tuhan, amin. Who is happy to be in church? Siapa yang bersuka cita ada di rumah Tuhan? It's very good to be in church. You know, but church is more than the building, right? Ya, saudara tahu gereja itu lebih daripada sekedar gedung ini ya. Amen. It is us together as a body of Christ. When you meet, even like as a kingdom group, there is the body of Christ. Ya, as well. ketika saudara berjumpa dalam satu kelompok dalam kingdom group, saudara dan saya kitalah gereja Tuhan, amin. So I know, you are excited. I'm excited to see you in person. But even when we don't, that's when we kind of miss each other more. We pray for one another. We love each other. So let's just press on and let's just continue the good works of the kingdom of God. Iya, kita bersuka bertemu satu sama lain. Walaupun kita tidak bertemu, kita juga tetap semangat ya. Apapun yang kita lakukan dalam kingdom group, kegiatan apapun, kita tetap maju dalam Tuhan. Amin. Amen. Amen. Now today we're going to continue the tree series. Hari ini kita meneruskan seri tentang pohon. And today we're going to talk about green olive tree. Hari ini kita akan berbicara pohon zaitun yang hijau. Amen. Now, I don't know if you've seen olive trees, but they are very special. Apakah saudara pernah melihat pohon zaitun? Pohon zaitun itu suatu pohon yang sangat khusus, spesial ya. There are so many myths and there's so many stories about olive trees. Banyak sekali cerita-cerita tentang pohon zaitun ini, saudara. I'll give you one example. Olive branch. You know olive branch, it's it's a symbol of peace, right? Ya. Contohnya, saudara, kalau saudara pernah mendengar ranting pohon zaitun, itu lambang daripada perdamaian. Another example, in ancient Greece, they used to treat olive trees and olive oil very sacred. Ya, pada zaman Yunani kuno gitu ya, pada zaman dulu, pohon zaitun itu seperti dikeramatkan gitu ya, dikhususkan, khusus gitu pohon zaitun So itu. if anyone damages olive tree, they were punished. Ya, orang yang merusak pohon zaitun akan dihukum. In the Old Testament, olive tree is mentioned more than 70 times. Can you believe? More than 70 times. Ya, dalam perjanjian lama, pohon zaitun sendiri disebutkan lebih daripada 70 kali, saudara. So how many, you remember Noah's Ark story, was there olive tree? Apakah kalau saudara tahu cerita tentang Nabi Nuh, apakah ada pohon zaitun di sana? Yes, there was, because when the flood was over, God sent a dove with what? Olive branch. Ya, ketika air bah sudah mengering, Tuhan mengirimkan merpati membawa ranting daripada pohon zaitun. Many temple furnitures were made of olive wood. Ya, perabotan di bait suci banyak terbuat daripada pohon zaitun. And interesting, olive oil was used to light tabernacle lamps. Dan minyak pohon zaitun dipakai pada waktu itu untuk menyalakan lampu-lampu di dalam bait suci. And even today, we enjoy olive oil, right? We love olive oil, right? Hari-hari seperti Olive sekarang oil. ini kita semua menikmati minyak zaitun. So what can we learn from this olive tree, green olive tree? Jadi apa yang kita bisa pelajari daripada pohon zaitun yang hijau ini? So let's turn to Psalm 52:8. This is what David said. Mari kita lihat di dalam Mazmur 52 ayat ke-8, ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Dikatakan, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Amen. Let's have a word of prayer, shall we? Mari kita berdoa. Father God, we thank you for your word. Bapa di surga, kami bersyukur untuk We firman-Mu. pray that your word will unite us. Kami berdoa untuk firman-Mu boleh menyatukan kami. And your word will become alive today. Dan firman-Mu menjadi hidup hari ini. In Jesus' name we Di dalam pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin. So David, the King David calls himself what? Jadi di sini Raja Daud menyebut dirinya apa, saudara? I am like what? I am Saya seperti pohon zaitun. green olive tree, Ya, pohon zaitun yang hijau dikatakan. planted in the house of God. Dan ditanam di dalam rumah Allah. Are you a green olive tree planted in the house of the Lord? Sekarang saudara, apakah saudara pohon zaitun yang hijau ditanam Amen. di dalam Are rumah you? Tuhan? Are you a Apakah saudara? green olive tree? Apakah saudara benar-benar Really? pohon zaitun yang hijau Really? tertanam di rumah Tuhan? So what does that mean? Apakah artinya ini, saudara? Okay.
okay, I want to say three things about this green olive tree. Hari ini ada 3 hal yang ingin saya seberangkan mengenai pohon zaitun yang hijau ini. So the first thing is the root system of olive trees. Yang pertama tentang akar daripada pohon zaitun itu. Now, olive trees have very deep root, like goes 6 meters deep and is very wide. Ya, kalau saudara perhatikan pohon zaitun itu memiliki akar yang menjangkau ke dalam tanah sangat dalam, 6 meter dalamnya saudara, dan juga melebar akarnya itu. And the roots are very strong. It can even break rocks. Bahkan akarnya begitu kuat dia bisa memecahkan batu-batu yang di bawah tanah itu. But because the root system is so good, it can grow very tall, very far, and bear a lot of fruit. Ya, karena sistem akarnya begitu dalam dan melebar di bawah tanah sehingga pohonnya itu bisa tumbuh besar dan rindang dan menghasilkan banyak buah. And this tree grows slowly, but it can live for like 500, 600 years, sometimes more than 1,000 years. Ya, walaupun pohon zaitun itu tumbuhnya perlahan saudara, tetapi dia hidupnya bisa 500, 600 tahun bahkan sampai 1,000 tahun. So saudara. what is the secret? How can we be like green olive trees? Nah, sebagai umat Tuhan bagaimana kita bisa menjadi seperti pohon zaitun yang hijau? Okay, let's turn to Psalm 1 to 3. Ya, poin pertama tadi kita seberangkan adalah tumbuh kuat di dalam Kristus. Kita teruskan di dalam pembacaan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amen. So the secret is that you are planted by a river of water. Rahasia untuk menjadi pohon zaitun yang hijau, kita harus tertanam di aliran air. Then you will grow and you will have a lot of fruit all the Saudara akan time. bertumbuh dan menghasilkan buah terus. That means we must be planted where? In the house of the Lord. Artinya apa? Sebagai umat Tuhan kita harus tertanam, berakar di rumah Tuhan. That means our church. Artinya gereja kita. That means the kingdom group. Artinya di dalam kingdom group. This is so important. That means we are committed. Ini artinya kita berkomitmen. That means we have covenantal relationship with each other. Berarti kita memiliki perjanjian satu sama lain, saudara. Do we have covenantal relationships with each other? Apakah kita memiliki hubungan berdasarkan perjanjian satu sama lain dalam kingdom group? Proverbs 12:3 says this. Di dalam Amsal 12:3 mengatakan seperti ini. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amen. So Pastor Ed said this very interesting. He said, Pastor Ed, this is not what I said, but Pastor Ed said there are 3 types of believers in this world. Pastor Ed mengatakan ini, bukan kami yang mengatakan. Okay. Pastor Ed mengatakan ada 3 macam orang dalam Okay. digambarkan sebagai And pohon. they all start with the English alphabet P. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dimulai dengan huruf P. Okay. So the number one, there are planted believers, there are potted believers, and there are plastic Jadi believers. di antara orang percaya dikategorikan sebagai tanaman seperti ini. Tanaman yang ditanam. Yang kedua, tanaman ditanam dalam pot. Yang ketiga adalah tanaman plastik. Okay. Pohon plastik. So let me explain. So number one, potted believers. Yang pertama adalah tanaman yang ditanam dalam pot. Potted believers are like potted plants. Ya, yang ditanam dalam pot gitu ya, seperti pohon dalam pot. That means they're planted in a container, not in the ground. Jadi pohon itu ditanam, akarnya itu di dalam suatu wadah, ya, pot. Have you seen potted plants growing very big? Ya, karena dia tidak ditanam di tanah, saudara tidak pernah melihat pohon di dalam pot itu tumbuh besar tinggi gitu ya. Have you seen that? Pernah saudara melihat? And lots of fruit? Dan banyak buah-buahnya? No, they can't because they are potted plants. Ya, tidak bisa saudara, karena mereka tertanam di dalam suatu wadah, dalam pot.
some believers are like potted believers. Ya, banyak orang-orang percaya seperti pohon yang ditanam dalam pot. They don't go very far. They're not in the body of Christ. Mereka tidak bisa berakar, saudara, karena mereka tidak tertanam di dalam tubuh Kristus. Potted plants move around. Some believers like potted plants, they move around. Ya, banyak orang percaya seperti pohon dalam pot itu bisa dipindah-pindahkan gitu ya, potnya pindah-pindahkan. We must be deeply rooted in the body of Christ. Sebagai orang percaya kita harus benar-benar berakar kuat di dalam tubuh Amen. Kristus. Amin. Amen. Does that make sense? Yeah. Amen. Now then there are plastic believers. Dan juga ada digambarkan sebagai orang percaya sebagai pohon plastik. Have you seen plastic plants? Saudara pernah melihat kan pohon plastik? Huh? At home we have a plastic plant from IKEA. Ya, di rumah kami ada pohon plastik yang kami beli dari IKEA. I thought this was real plant because my wife bought this. I thought this was real, but you look at it, it's plastic. Ya, ketika istri saya membelinya, saya kira ini pohon beneran karena persis sekali seperti pohon beneran, tapi You know, plastik. unfortunately, some believers are like plastic believers. Ya, sangat disayangkan banyak juga orang-orang percaya seperti pohon plastik ya. They look real, they look holy, but if you look closely, they are not real. Ya, kelihatan bagus, kelihatan nyata, tetapi ketika saya mendekat melihatnya itu nggak nyata. So how do we know? We know them by their fruit. You look at their fruit, is it real fruit or is it plastic fruit? Ya, bagaimana kita bisa melihatnya orang percaya berdasarkan buahnya? Ketika dia seperti orang percaya tapi tidak menghasilkan buah berarti dia seperti pohon plastik adanya. So let's be careful of them. Now, the last thing is planted believers. Yang terakhir adalah orang percaya seperti pohon yang ditanam di tanah. They're planted in the body of Christ, in the kingdom group, in church. Itulah orang percaya yang tertanam dalam suatu gereja, dalam kingdom group, dalam suatu komunitas orang Kristen. They're firmly rooted, they grow and they become fruitful. Mereka sungguh-sungguh mengakar di sana, mereka bertumbuh di sana dan mereka menghasilkan buah. And no matter what the challenges are, because their foundation is good, they will not be shaken. Apapun halangan, tantangan yang ada dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah ada goyah karena akar mereka tertanam dalam suatu Amen. tempat yang benar. I believe that you all are planted believers in Christ Jesus. Amen. Saya percaya semua yang ada di sini Hallelujah. adalah pohon yang tertanam di dalam Tuhan. Amin. Amen. Amen. Now, second is the fruit. We look at the fruit. Yang kedua tadi adalah pohon yang tertanam dalam Tuhan. Sekarang kita melihat buah dalam hidup. Proverbs 12:12. Di dalam Amsal 12 ayat 12 mengatakan, orang fasik menginginkan jala orang benar, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. And Jeremiah 11:16. Di dalam kitab Yeremia ayat 11 bagian 16a dikatakan, pohon zaitun yang rimbun, elok dipandang mata, pernah Tuhan menandai engkau. Amen. Now, do you know that olive trees don't bear fruit for the first 6 to 10 years? No fruit. Ya, saudara tahu bahwa ketika saudara menanam pohon zaitun tidak menghasilkan buah sampai 6 tahun lamanya, saudara. But only between 20 to 25 years they have full harvest. Dan ketika pohon zaitun itu sudah sampai 20 tahun ya, baru bisa menghasilkan buah yang banyak. And they can produce fruit for hundreds of years if they're healthy. Nah, setelah itu mereka akan menghasilkan buah sampai umur mereka sampai 100 lebih ketika pohon itu baik adanya. Now some of you may feel like, I've been Christian for a long time, but I don't have a lot of fruit. Some people may be discouraged like that. Ya, mungkin ada di antara kita ya, saya sudah bergereja mengikut Tuhan, tapi kayaknya nggak ada buahnya gitu ya, dan menjadi putus asa. But I can tell you, if you are deeply rooted in the body of Christ, in a kingdom group, and remain faithful, slowly but surely you will produce lots of fruit. Tetapi ketika saudara sungguh-sungguh setia, saudara tertanam dalam suatu gereja, dalam suatu kingdom group, Amen. suatu saat secara perlahan saudara akan berbuah. And you will continue to produce fruit for Dan many seterusnya saudara akan years. berbuah, banyak berbuah Hallelujah. terus-terusnya. Amin. Hallelujah. Hallelujah. So that is the real, the how we become like olive tree. Itulah bagaimana kita bisa menjadi seperti pohon zaitun yang hijau itu. And one point about trees, olive trees, is that they're pruned. They need to be pruned regularly. Ya, satu hal tentang pohon zaitun, pohon-pohon zaitun itu harus secara teratur dibersihkan, dipangkas, saudara. John 15:2. Di dalam Yohanes 15 ayat 2 mengatakan,
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amen. You know, sometimes we have challenges in our lives, Saudara, dalam kehidupan kita, Amen, kita ya. menghadapi banyak sekali tantangan. but that's when we must be thankful. We must endure. We must love God. We must love others. That's how we go through a pruning process. Nah, pada saat seperti itulah justru kita harus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, kita tetap mengasihi teman kita, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi orang-orang. Disitulah pada saat kita sedang dipangkas dan Don't look dibersihkan. at the challenges. Look at God and endure, love, have peace, joy, and faithfulness in you. Jangan terus melihat pada tantangan dan masalah kehidupan kita. Melihat kepada Tuhan yang sedang berperkara dengan saudara. Dan And you tetap bertahan. will overcome. Dan saudara pasti akan memenangkan perkara itu. And when you overcome, it's like going through a pruning process. Ketika saudara sudah melewati masalah saudara dalam Tuhan, saudara sudah melewati masa pembersihan And you dari will Tuhan. become healthier and you continue to produce even more fruit. Dan Amen. saudara akan menjadi lebih sehat secara rohani dan saudara akan menghasilkan lebih banyak buah lagi. Hallelujah. The last point, and I'm going to have a time of prayer. Yeah. Poin terakhir yang saya akan berdoa. It is to have oil of the Holy Spirit. Yang pertama, kita tertanam dalam tubuh Tuhan, kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dipenuhi dengan Roh Kudus. You know, olive produce what? Olive oil, right? Ya, saudara tahu pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun. Right? You love olive oil. Likewise, we need the oil of the Holy Spirit. Itu melambangkan Roh Kudus. Dalam kehidupan rohani kita, kita perlu minyak dari Roh Kudus. Especially in the last days. How many of you know these are last days? Yeah? Terutama pada akhir daripada zaman akhir ini. Saudara tahu bahwa ini adalah akhir daripada zaman akhir. We need the oil of the Holy Spirit. Kita semuanya perlu urapan minyak daripada Roh Amen. Kudus. So let's turn to Matthew 25, 1 to 13. And then after that we're going to finish and then we're going to have a time of prayer. Kita akan baca bacaan ini tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Setelah ini kita akan berdoa. Kita lihat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan mengatakan, ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amen. You know, in the last days, some people will be like the five wise virgins. Pada akhir zaman, saudara, banyak orang akan menjadi seperti 5 gadis bijaksana. And unfortunately, some others will be the 5 foolish ones. Sayangnya, ada juga yang akan menjadi seperti 5 gadis-gadis bodoh. The wise ones will have prepared the oil Yang bijaksana, mereka mempersiapkan minyak mereka. and ready to meet Jesus because they're prepared. Mereka siap bertemu dengan Yesus karena mereka sudah mempersiapkan diri mereka. But the foolish ones, they will not have enough oil. Dan bagi mereka yang bodoh, gadis-gadis bodoh itu, mereka tidak bisa memiliki cukup minyak. And they will not be ready. Dan mereka menjadi tidak siap. Now here, oil, of course, refers to the Holy Spirit. Minyak di sini diartikan sebagai Roh Kudus. We need to be filled with the Holy Spirit. Kita Amen. semua
harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Are you filled with the Holy Spirit this morning? Apakah saudara sungguh-sungguh merasa dipenuhi oleh Roh Kudus Amen. pagi hari ini? Or are we making decisions based on our own, or are we being led by the Holy Spirit? Apakah kita memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran kita atau berdasarkan Roh Kudus? Are we operating by the power of the Holy Spirit, or are we operating by our own strength? Kita menjalankan hidup kita berdasarkan kuasa Roh Kudus atau menjalankan hidup kita berdasarkan kekuatan diri kita So sendiri? to conclude, to summarize, let us be filled with the oil of the Holy Spirit. Disimpulkan, mari Amen. kita semua umat Tuhan, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. And let's be deeply rooted in the body of Christ and the kingdom group. Dan sungguh-sungguh kita berakar, tumbuh di dalam komunitas Kingdom Group. And I believe that no matter what the challenges are, coronavirus or whatever the challenges are, we will be strong. We will have peace, joy, and the righteousness of God. Ya, apapun tantangan, pandemi, coronavirus, kita akan tetap kuat, kita akan tertanam di dalam Tuhan. Amen. Amin.